ya udah ketika aku sadar oke, aku kerja tuh nggak fun, aku kerja tuh nggak happy, sedangkan aku tuh bukan cuman butuh cari duit, tapi hidupku tuh ibaratnya kayak setirnya itu aku yang pegang, aku yang kendaliin, dan aku yang tahu aku mau ke kiri atau ke kanan kayak gitu kan. Biasanya transisi dari misalnya entah corporate ke freelancer ataupun Iya, itu transisi, iya. kita nggak bakal dapetin selevel. Gue nggak bisa semata-mata entitled kayak gue dulu di head marketing di sini, tapi padahal udah beda jalur, Iya. pengennya sama. Waktu pindah jadi health consultant, gimana? Dari Thanks God-nya tuh aku sama loh. privilege sebagian besar orang, ketakutan sebagian besar orang di saat dia transisi lah sebenarnya. Ada rasa ragu atau apa punya clear vision, oh ini dia nih gitu. Sebenarnya tuh orang tua sama kayak keluarga sih yang kayak kamu nggak salah tinggalin, maksudnya orang ini ngapain sih gitu, kayak ini kerja apa sih gitu, kayak yang apa kata orang gitu. Cuman aku udah biasa untuk nggak terlalu ngedengerin mereka ya. Oke, folks, sampai jumpa. Kali ini gue paling sebenarnya kalau ngobrol gue bisa flowing, Oke. tapi yang jelek adalah ngebuka sama nutup. Oke. Jadi di samping gue nih ada tamu baru, kemarin ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, Oh, cool. terus macam-macam lah. Jadi di segmen ini namanya segmen merantau di Bali, gitu. Jadi gue mau coba ngegali cerita orang-orang yang pindah ke sini, apa aja ada latar belakang apa nih buat kayak dalam tanda kutip ngeracunin mereka lah, ngeracunin mereka untuk taking step. Soalnya teman-teman gue di Jakarta bacot doang gitu loh, yang kayak gue mau ini kayaknya enak nih, lakuin gitu, tapi mereka takut. So terima kasih selamat datang di podcast Yash a Moment. Coba perkenalkan diri dulu dong. Oke. Aku Ellen, asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Bali udah sekitar 6 tahun. Oh, oke, udah lama, anak lama nih. Warlock, warga lokal. Belum sih kalau dibandingin Belum sama ya? yang 10 dan Oh, iya, belasan benar. tahun. Benar-benar. Oke. 6 tahun. Yap. Oke. Pas baru lulus. Ya, baru lulus, maunya langsung S2, mau sebulan liburan di Bali setelah skrip suite ya kan. Oke. Akhirnya nyangkut di Siloam waktu itu. Jadi ada kakak tingkat waktu itu di sana. Terus aku akhirnya nutrisionis permanent resident. Sampai akhirnya mungkin I find my like true passion. Jadi kayak kayaknya aku bukan orang klinikal banget ya gitu. Oke. Jadi akhirnya ke beberapa project retreat kayak gitu. Ada yang detox retreat, ada yang health retreat. Oke. Sampai yang sekarang ini social entrepreneur retreat. Oke, nanti kita bahas. Tapi Yup. aku mau coba breakdown lagi. Jadi baru lulus. Yes. Terus kayak oke, liburan di Bali deh gitu kan. Yes, a month just for relax and refresh. Terus? Because like everyone say that Bali, every day in Bali like paradise. Yeah. Terus kenapa bisa nyangkut akhirnya dapat kerja maksudnya di Iya, Siloam? karena ketemu sama kakak tingkat itu. Oh, Jadi oke. CL Vira, makasih. Oke. Akhirnya Terus nyangkut berapa di lama? sini. Terus di Siloam. Berapa terus, lama di Siloam? More or less kurang dari setahun sih. Mungkin aku di 10 bulan atau 11 bulan. Karena rutin di rumah sakit kan kita visit. Jadi gizi itu responsibility-nya kita meal check. Jadi bukan chef yang masak ya. Jadi lebih ke visit pasien. Terus kalau misalnya ada malnutrition kita take care of it. Jadi malnutrition itu nggak cuman kayak yang kurus kurang gizi gitu, tapi obes yang kayak penyakit kronis itu juga kayak gitu. Dan itu ke semua bangsal. Jadi kayak 1 hari 7 jam kerja itu benar-benar kayak cuman muter-muter kamar aja. Oh, oke. Yes. Terus akhirnya sampai momen apa yang kayak oke, gue kayaknya keluar dari kerjaan full time. Terus pursue your passion. Oke, jadi waktu itu aku sempet kebetulan ada usaha keluarga, law firm. Jadi di sana kita bisnis setup. Di Bali? Yes, di sini. Oke. Tante aku, adik mama paling kecil,
suaminya yang bikin usaha ini. Jadi bisnis setup buat PMA itu sebenarnya PT. Cuman dia kan penanaman modal asing jadi sama bule kan. Nah dari situlah aku kenal banyak bule kayak direktur and komisari gitu. Terus kayak beberapa yang udah ketemu tahu kan kayak oh aku backgroundnya nutritionist, terus mereka kayak yang ayo main kita ada health retreat gitu. Sampai ada offer, Ellen kamu pegang aja head konsultannya gitu. Jadi aku nge-manage untuk meal plan-nya, terus koordinasi sama chef untuk setup makanannya, terus kita konsultasi. Kalau sama bule itu kita kayak lebih ke maintenance. Kalau orang Indo kan kayak aku pengen kurusin, aku pengen gendutin. Jadi fokusnya cuman kayak di berat badan kurangin dan tambahin gitu. Tapi kalau sama expat kayak lebih fun sih karena kita kayak ada cultural exchange juga. Poin dimana aku putuskan kalau oke, kayaknya ini yang paling pas buat aku itu gara-gara aku tuh enjoy ngobrol sama orang yang sehat. Karena ketika di rumah sakit mungkin ada kayak yang memang ketenaga kesehatan yang harus di rumah sakit dan mungkin mereka tetap fun sama clinical work, mungkin that is good for them, but itu kayaknya bukan partnya aku gitu. Akhirnya ya udah ketika aku sadar oke, aku kerja tuh nggak fun, aku kerja tuh nggak happy, sedangkan aku tuh bukan cuman butuh cari duit, tapi hidupku tuh ibaratnya kayak setirnya itu aku yang pegang, aku yang kendaliin dan aku yang tahu aku mau ke kiri atau ke kanan kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak kendaliin hidup kita sendiri, otomatis akan orang atau situasi yang mengendalikan setir itu gitu. Jadi aku ambil setirku, terus aku putuskan oke, ini tawaran health consultant. Aku ambil, terus aku coba, dan akhirnya ya sampai sekarang sih. Oke, gue mau ngasih perspektif kayak gini. Banyak kan kalau tadi berarti bukan financial issue. Yap. Tapi lebih ke calling ya. Lebih ke calling. Iya. Oke. Ini kita ngomongin grounding ya. Iya. Biasanya transisi dari misalnya entah corporate ke freelancer ataupun itu transisi, kita nggak bakal dapetin selevel. Bener gak? Misalnya gue dari sebelumnya head of marketing misalnya gitu, terus transisi jadi apa gitu. Gue nggak bisa semata-mata entitled kayak gue dulu di head marketing di sini, tapi padahal udah beda jalur, pengennya sama. Pasti either mulai dari awal atau naik-naik dikit segala macam gitu kan. Nah waktu pindah jadi health consultant gimana? Thanks God-nya tuh aku sama loh. Privilege. Udah dah kita sudahi saja, ini terlalu privilege dan gak inspiring. Jadi sejak aku lulus sekolah, mungkin kalau orang-orang tahu semua gaji itu UMR, mungkin kalau di Bali kita sekitaran di 26 kali ya, 26 sampai 28 bergantung area mana, Denpasar, Badung, Gianyar kayak gitu. Nah, aku tuh start dari yang 2,5, ini aku belak-belakan jumlah juga ya. Jadi aku start kerja dari 2,5 itu bukan di Siloam, itu di perusahaan keluargaku tadi gitu. Jadi mereka tuh kayak yang ngerasa kamu kan sekarang proses interview, terus karena dia corporate yang ibaratnya gede juga kan, dia international hospital, terus cabangnya juga mungkin kita harus ngikutin aturan Jakarta dan segala macam. Akhirnya aku tuh interview kayak dari di end of Januari, aku masuk baru Juni. Terus aku kerja tuh setahun depannya sampai Februari, berarti mungkin sekitar 8-9 bulan. Nah tapi perjalanan kayak dari tahun pertama yang aku lulus, jadi aku lulus Desember 2015 ke Bali Januari 2016. Itu aku kerja dapat kayaknya bukan 2,5 deh, kayaknya 2 juta karena percobaan 3 bulan, terus baru dapat 2,5. Sampai akhirnya di 2020 pas aku tinggalin Bali, aku waktu itu tinggalin Bali gara-gara corona. Jadi di Maret, 15 Maret pulang karena corona, itu jadi dari 2,5 jadi kayak yang 2 digit gitu. Cuman 2 digitnya itu bukan 20 juta, belasan juta. Cuman itu pun kayak aku tuh create jadi gara-gara retreat itu tuh kayak ada banyak hal yang bisa relate gitu, yang nggak cuman kegizian, yang lebih ke kayak ya soal kerjaan di hidup sih. Jadi kayak tadi ada belajar soal setup PMA juga, terus ada belajar accounting, ada belajar bookkeeping, tax segala macam kayak gitu. Jadi lebih luas sih, jadi speaker juga ya kan, jadi kayak yang mixing of everything. Berarti nggak ada pas pindah
Gue selalu bring up the mainstream atau sebagian besar orang, ketakutan sebagian besar orang di saat dia transisi lah sebenarnya. Ada rasa ragu atau apa punya clear vision, oh ini dia nih gitu. Sebenarnya tuh orang tua sama kayak keluarga sih yang kayak kamu nggak salah tinggalin, maksudnya ninggalin gaji satu 2,5. brand. Enggak Kak, waktu itu di Siloam udah nggak 2,5. Okay. Karena 2,5-nya kan di kantor yang pas aku dalam proses interview kayak gitu. Cuman untuk ukuran ibaratnya prestis first nama, job, mereka tuh kayak yang bilang kamu yakin gitu, maksudnya kamu tuh masuk belum setahun terus kamu mau loncat ke dunia yang orang tuh nggak ngerti. Jadi mungkin orang-orang di luar Bali itu nggak akan paham retreat itu apa gitu. Karena aku personally aku tahu di gereja ada retreat, tapi itu benar-benar yang kayak ya udah, maksudnya kita kayak yang doa dan segala macam, bukan yang kayak gini, bukan retreat setupnya Bali yang kita ada belajar soal entah breathwork atau yoga atau meditation atau lots of things. Jadi waktu itu dealingnya adalah sama semua orang yang kayak bilang kamu seriusan gitu. So how you handle that? Because itu hidupku dan aku hidup sekali dan aku nggak mau hidup nggak happy gitu. Soalnya pas di rumah sakit aku sadar kalau aku nggak happy kerja. Dan begitu aku tahu yang dunia retreat itu, terus aku ngobrol sama banyak sebenarnya panggilnya apa nih, pendatang bule ya atau itulah, ngobrol sama banyak orang dari berbagai negara dan berbagai budaya, itu kayak something yang super fun and nourish myself. Jadi begitu ditanya kayak yang kenapa pindah, ya karena aku dapat pilihan yang menurutku lebih baik gitu. Karena ukuran sukses tuh bukan soal kayak kamu punya sekian juta atau kamu pengen achieve mobil atau rumah atau apa, tapi lebih ke kayak kamu menghidupin sesuatu yang kamu suka dan kamu mau gitu. And I got it. Nah ini kan terdengar smooth transisinya karena dari dirimu sendiri udah punya courage, udah punya will gitu kan, udah punya clarity, your vision mau kemana. Challengingnya apa selama ini? Jadi mungkin kalau orang tua nggak pernah ngepres, maksudnya nggak pernah yang kayak nyuruh ini begitu. Tapi lebih ke community yang kayak ngelihat orang ini ngapain sih gitu, kayak ini kerja apa sih gitu, kayak yang apa kata orang gitu. Cuman aku udah biasa untuk nggak terlalu ngedengerin mereka ya. Jadi kalau challenge-nya buat aku personal adalah deal with fear and worry sih. Karena kayak pasti ada asumsi dan what if gitu kan. Apa yang what if yang menghantuimu apa? Kayak nanya balik ke diriku, apa ini adalah jalan yang benar? Kayak ada titik-titik di mana kayak mungkin aku tuh pindah dari beberapa tempat retreat. Jadi waktu itu ada namanya Alua Picard, dia tuh akhirnya move on ke Bangkok karena akhirnya dibilang kayaknya di Bali kotor deh, kayaknya di sana Chiang Mai lebih bersih deh gitu. Energinya tutup. Gitu ceritanya. Kotor tuh apa? Maksudnya kayak ada banyak sampah, masih plastik, segala macam. Padahal katanya di sana lebih zero waste dan segala macam gitu. Jadi itu kerjaan pertama aku yang kayak akhirnya waktu itu akhirnya aku double job, pegang kantor juga, as a manager, operational manager, terus health weekend retreat. Terus akhirnya aku kayak yang aku ngurusin antara it's not the real nutritionist word ya kalau yang di office yang manager karena kita kan operasional, lebih ke kayak ke manage, ke budgeting segala macam. Challenge-nya adalah aku kayak ngerasa aku kan kerjaannya jadi dua. Aku jadi kayak ngerasa aku nih yang mana ya? Aku nih pengen nih apa ya? Kayak yang benar-benar nanya kalau misalnya aku nih pengen ke Surabaya, mau ada ban kempes, ada lampu merah, ada ban bocor, ban bocor kempes, lampu merah atau halangan apapun, karena aku tahu tujuannya ke Surabaya ya aku pasti ke situ gitu. Nah kalau sekarang nih karena aku udah
tentuin maksudnya aku keluar dari rumah sakit dan nggak akan balik ke rumah sakit lagi, hati kecilku kayak yang nanya, emang beneran? Emang maunya kayak gitu? Emang di sini ada kepastian? Karena begitu tadi yang dia pindah ke Bangkok, aku pindah loncat ke tempat retreat yang lain. Dia bikin Qigong retreat. Jadi tentang energi lah dan gerakan kayak movement Tai Chi gitu. Terus akhirnya dia akhirnya move ke New Zealand. Jadi kayak semua tempat retreat yang aku join tuh kayak fall apart gitu. Jadi challenge-nya adalah kayak how to clapping like support myself. Kayak angkat diriku untuk semangatin diriku sendiri bertahan di jalan yang aku pilih. Karena berarti setiap bilangnya retreat center. Ya. Setiap retreat center yang akhirnya pindah dari Bali itu anggapannya kayak lo kehilangan pekerjaan. Iya. Kayak gitu. Iya. Tapi rupanya gimana? Tapi selalu ada loncatannya. Sampai ada di satu waktu di tengah-tengah antara aku nggak dapat retreat, aku pikir oke, kayaknya ngapain juga aku ikut-ikut retreat kan, fokusnya aku pengen ngobrol sama orang sehat, pengen ngedukasi orang-orang untuk hidup sehat. Oke, jadi health promoter aja gitu. Jadi aku sempat dagang salad tuh. Dagang apa? Salad buah. Jadi aku pengen ngedukasi orang untuk rainbow eating. Oke. Cuman kalau di Indonesia kan kita memang buah dan sayur tuh ya ibaratnya kayak tambahan yang nggak harus ada gitu. Padahal itu sebenarnya kayak the main important things gitu yang harus dikonsumsi tiap hari. Akhirnya jualan salad gitu. Sampai sampai kadang sehari kayak bisa yang 500 sejuta. Cuman aku yang kayak nggak expect juga, maunya tuh ngedukasi orang di IG itu kayak buat health promotion aja. Cuman kadang orang kalau dikasih tahu kayak kamu tuh harus begini, kamu harus begitu, dia kayak pengen contoh kan. Nah, aku kayak bikin warna-warni buah aja. Jadi kayak intinya tuh edukasinya adalah rainbow eating kayak gitu. Cuman dari dari perjalanan retreat yang akhirnya jadi kayak nge-entrepreneur, terus akhirnya dapat retreat yang lain dan akhirnya itu stuck. Memang namanya kalau kita kerja di beberapa tempat kayak bagi hatinya itu susah. Jadi kayak challenge yang lain adalah tetap questioning myself kayak yang what is the highest calling that yang kamu mau gitu. Sampai sekarang sih masih. Cuman begitu ada yang project sekarang lebih seru karena kayak aku sempat mungkin bilang sama Yasir kayak retreatnya biasa dari bule oleh bule dan untuk bule, dan sekarang kita create untuk Indonesian market which is like really rare. Sebenarnya ini kayak ini gue sebenarnya agak menghindari bahasa-bahasa ubudian gitu sih. Ngerti gak? Yang kayak manifestation lah segala macam. Tapi pacar gue adalah saksi hidup lah. Apa yang gue rencanakan, walaupun kadang gue nggak tahu ngejalaninnya gimana, tapi direncanakan di kayak gini. Itu tuh kayak guide, akhirnya jadi ada guide buat kayak ini arahnya ke sini. Kayak ya udah percaya aja gitu. Iya. Nah, ya tadi lo juga lihat kan pas gua nge-share Chill Mango terus sama si Pure ini. Resonate banget sama si visionnya si Rian juga. Dan 2019 terus di tanggal yang sama kayak ini terlalu ubudian shit gitu kan. Terus kayak ya akhirnya kita ketemu begini gitu kan. Dan ya kayak menurut langsung kepikiran kayak apa yang gue bisa lakukan gitu, yang gue bisa lakukan untuk nge-spread this possibility lah. Karena yang gue lihat ya nggak usah jauh-jauh Indonesia, maksudnya nggak usah gede-gede di Indonesia, circle kita aja deh gitu, circle gue, circle pacar gue, atau circle dirimu juga, kayak mungkin mereka nggak sadar mereka sedang stuck. Yang akhirnya yang gue lihat adalah ini bukan ngejudge ya. Ini gue bukan maksudnya ngejudge lo begini, enggak. Tapi ini part of my caring gitu. Kayak karena gue udah pernah di tempat yang seperti itu dan really dark struggle. Akhirnya dapet jalan ya. The natural of human kan kayak pengennya sharing gitu kan. Kalau misalnya ketemu tukang bakso di sana, enak.
apa yang lo mau lakuin. Pasti kan itu enak gitu kan. Sama kita juga gitu kan, gitu. Dan ya gue ngeliat banyak nih yang bisa anggapannya gue racunin. Jadi kayak tinggalin emak bapak lo di rumah gitu. Jadi oke lah, let's into this program. Coba bisa kasih sedikit teaser gak? Atau anak apa ya, kalau nonton bioskop tuh ada apa ya, sinopsis. Sinopsis. Jadi tujuan dari social entrepreneur project yang kita sekarang ini adalah dari employee to be social entrepreneur gitu. Dari karyawan jadi pengusaha, tapi lebih ke yang social impact ya. Karena kalau kita fokusnya ke entrepreneur benar-benar yang money oriented, yang cari duit doang, sedangkan kapan kita give back gitu. Kalau misalnya kita tahu juga kayak sebenarnya ketika kita giving itu benar-benar kasih kita happiness yang nggak bisa diungkapkan gitu kan. Dan banyak orang ketika ada di titik tertentu, ketika mereka udah mungkin pengen climbing ladder posisi jabatan yang atau finansial tertentu dan mereka dapat, mereka nggak happy gitu. Banyak teman-teman aku yang kayak dia udah kuliah dan kerja di luar, akhirnya pulang ke Indonesia karena mereka nggak cuman pengen cari duit gitu kan. Di sini itu adalah kayak kombinasi paket hidup sehat lengkap, ibaratnya kayak kamu ke working space ya kan, tapi ada makan sehatnya juga. Jadi kita plant based food. Terus kita ada wellness program, jadi tiap pagi itu olahraga, kalau nggak yoga, meditasi, ada cardio, terus ada HIIT kayak gitu. Jadi will be enhance your WFH experience. Yes, gitu true. Ya. Kan sekarang banyak sih sebenarnya di akhir-akhir tahun 2020 tuh yang pas akhirnya Bali bisa, orang bisa Bali gitu. Teman-teman startup gue yang dari Gojek, Shopee segala macam kumparan. Ini pada akhirnya pindah ke Bali kan, WFH nih. Tapi memang kebanyakan habis pada di Desember karena mereka ngira 2021 wah udah balik ke normal, tapi tapi kita lihat sendiri sampai Maret pun belum ini kan. Dan WFH sendiri kayaknya akan jadi culture ke depannya. Gitu. Kayak memang pekerjaan yang nggak penting-penting amat masuk kantor, kalau bisa di online aja gitu. Dan gue rasa akan diaplikasikan ke banyak perusahaan yang open, yang lebih open lah gitu, bukan yang korporat totok strict banget gitu. Nah, ya gue merefleksikan diri gue sendiri kayak dan teman-teman yang lagi WFH lainnya, ya udah kalau lagi WFH atau lo di rumah lo pusing, apa bedanya gitu kan, gitu. Toh lo bisa memilih tempat yang lebih suportif, lebih supporting your well-being. Jadi kalau gue kasih apa ya, ini tuh tempat buat lo apa ya, ini konsep baru sih ya, jadi apa dibilangnya, soalnya kita juga kayak living in community itu bukan something yang normal buat kita. Kayak kita dulu asrama mungkin zaman sekolah zaman kapan gitu, tapi kalau kayak di luar mereka tuh semua college pasti mereka tuh ada di dorm yang bareng kayak gitu kan, sedangkan kita tuh nggak punya itu gitu. Dan ketika kita gede itu kayak udah nggak kepikiran akan balik ke masa asrama lagi gitu kan. Cuman untuk konsep yang co-living bareng kayak gini would be fun, karena kamu tuh nggak bisa expand your capacity by yourself. Kayak misalnya kamu kayak nonton entah sosial media atau apapun itu, kayak Google atau segala macamnya, itu nggak bisa kayak adding value sebanyak ketika kita punya human connection sama yang lain gitu. Jadi karena di hidup kita pasti pattern dan kita belajar dari semua orang, jadi ini kayak poin yang bagus juga, soalnya kita setiap kayak siang sama malam, jadi after lunch sama after dinner itu pasti ada workshop. Jadi nggak ngomongin cuman soal skill dan kasih makan otak, tapi juga lebih bangun foundation emosional yang kita sih. Karena pada akhirnya yang bisa support dirimu, maksudnya untuk kamu bertahan itu ya ibaratnya kayak hard capacity kan. Nah di sini tuh lebih kayak ngelatih semuanya sih, connection between all like the body mind soul gitu. Tapi ini aku mau elaborate like socialpreneur. Kalau entrepreneur kan money oriented. Socialpreneur tuh kayak apa, well balance gitu ya, dapat duit.
means kamu gandengan tangan bersama, kamu naik dan maju bareng-bareng kayak gitu. Jadi ada contoh di Bali kita punya namanya komunitas PKP itu Bu Sari Polen, dia bikin satu community-nya ini women center. Jadi karena dia ada basic nanti salah satu fasilitator kita juga, dia ada basic divorce. Terus kalau di Bali itu hak asuh pada bapak ya, bukan kalau di Jawa atau di mana mungkin pada ibu gitu. Jadi dia nggak ketemu sama anaknya kayak 16 tahun sekian lama. Akhirnya dia mau women empowerment sama orang-orang mungkin ibu yang cerai atau ibu yang lagi kekerasan rumah tangga segala macam. Di Bali tuh banyak banget dadong tuh kita nenek kan panggilnya. Banyak banget dadong tuh yang masih semangat kerja. Jadi kayak yang mereka tuh masih angkat apa, masih bikin apa kayak gitu kan. Nah, jadi di Women Empowerment ini mereka bikin banyak produk, ada VCO, ada sabun segala macem kayak gitu. Nah, konsepnya itu adalah dia pas bikin community itu misalnya dia punya kelapa. Oh, kelapa ini gimana ya caranya biar kita tingkatin nilainya gitu. Oh, dijadiin VCO. Nah, jadi mereka tuh diajarin bikin VCO. Hari ini dikirim kelapa, besok mereka ambil VCO sama diantar kelapa yang lain kayak gitu. Nah, nanti ketika mungkin ada yang berkunjung ke center itu adalah produk yang mereka jual. Jadi social enterprise itu adalah ketika kamu tuh give social impact to your community. Gue tuh semi aktivis, tapi nggak mau miskin. Cocok ya. Yes. Kayak awal kepikiran kayak ini nggak bisa nih hidup kayak cuman egois doang gitu ya. Terus otak survival gue berpikir lah kalau gue mau contribute something. Tapi kan ada effort, ada energi energi kan bentuknya banyak, ada uang, ada waktu, ada tenaga segala macam kan. Ini gimana nih? Biasanya memang banyak orang yang dapat panggilan-panggilan kayak gitu, tapi nggak dapat environment atau nggak dapat networking yang suportif. Akhirnya itu ide mati. Gitu. Mungkin dulu gue udah banyak ide, terus akhirnya mati gara-gara gue nggak pernah kepikiran ada kayak semacam komunitas buat enhancing your sociopreneur need gitulah. Jadi apalagi kalau kondisi kayak gini, kayaknya kondisi COVID kayak gini, gue rasa every hard time pasti ada wisdom di baliknya gitu. Dan bikin orang sadar gitu. Dan ini jadi opportunity buat kayak gue rasa sih ya, ini termasuk gue sendiri. Banyak yang orang yang akhirnya sadar gue gini, corona itu gue ceritain dikit. Waktu corona pertama kali ada di Indonesia, itu tuh gue seneng. Walaupun event gue batal, gue tuh seneng. Seneng kenapa? Ngelihat orang akhirnya ditampar. Akhirnya ditampar oleh reality bahwa lu nggak bisa bergantung sama sesuatu yang bukan diri lo sendiri gitu. Bergantung sama kantor, bergantung sama dagangannya, bergantung sama pacarnya, bergantung sama suaminya, istrinya, segala macam. Lo harus punya fondasi. Nah, biasanya orang terus akhirnya maksudnya kayak bagus. Pada ditampar semua gue pada sadar ya. Walaupun sebenarnya maksudnya itu disaster juga buat gue, event gue gagal gitu, duit gue hilang banyak segala macam gitu. Tapi malah jadi gue yang ngomong banyak. Tapi life lesson itu sebenarnya bukan you choose about the sweetness aja kan. Itu kayak gabungan antara pahit, manis, asam, garam semuanya. Ya itu satu paket lah. Yes. And enjoy the ride. Lu bisa dibilang sociopreneur apa enggak? Belum. Kepingin banget term ini pertama kali aku dengar itu sebenarnya pas kuliah karena aku masuk di entrepreneur department pas di BEM. Jadi aku denger ini kayak yang ini tuh pergerakan bersama untuk lingkungan. Maksudnya kayak komunitas kita gitu. Cuman dalam pelaksanaannya kalau aku ngelihat juga ini sangat amat kecil persentasenya di Indonesia karena NGO yang di Bali kebanyakan juga dari luar gitu. So sebenarnya ini kesempatan yang sangat amat besar buat kita untuk kita boleh berkembang. Maksudnya banyak banget yang bisa dikembangin karena kalau social entrepreneur ini fokusnya ke kearifan lokal. Jadi kayak apa yang ada terus kita enlarge the capacity gitu. Soalnya kayak aku pernah dengar ada namanya Ko Edward Suhadi, mungkin kalau pernah tahu, dia bahas soal
capacity itu ngomongin soal air terjun. Kalau misalnya kayak dia semakin kesempatan itu ada terus, kayak deras bertubi-tubi besar ya kan, bergantung mangkoknya kita sebesar apa. Kalau kamu cuman ibaratnya kayak air botol air mineral cuman 300 mili atau 600 mili atau 1 liter, terus kamu ngerasa cukup dengan itu, ya udah akan segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kamu ganti nih, oh kayaknya aku nggak cukup, kayaknya aku butuh expand lagi, oh jadiin aja drum Pertamina gitu. Jadi lebih ke kayak yang tadi kamu bahas soal kesulitan, challenge dan salary dan segala macam, itu ngikutin sih. Jadi kalau misalnya kita kayak mau nge-apply sesuatu tapi orang lain atau mungkin investor atau segala macam itu mereka ngelihatnya kita kayak balon kempes yang cuman puff bunyinya gitu kan. Ya itu nggak akan terjadi apa-apa gitu. Cuman dalam kenapa kita pakai kegerakan ini, karena ini masih jarang banget di sini dan ini yang dibutuhkan. Karena kalau kita sama-sama bergerak maju, Indonesia bisa jadi lebih baik sih. Iya, soalnya gue ngomong dari sisi ini aja ya, orang jalanan yang kayak mungkin kalau dibilang educated, gue nggak educated. Yes. Tapi ini bahasa gue selalu belak-belakan ya. Okay. Gue ngeliat orang-orang NGO tuh susah semua hidupnya. Oke. Gitu. Kayak bener gak sih? Maksudnya kayak gimana kita bisa impactful, tapi kita nggak susah. Anak NGO itu berarti anak yang ikut di dalam NGO sebagai entah dia volunteer atau karyawan. Tapi kalau misalnya kita tuh social entrepreneur, kamu yang meng-create suatu space untuk orang-orang gitu kan, terus kamu bisa generate the revenue stream, itu sebenarnya benar-benar kayak kita mimpi. Jangan cuma di langit, batasin di langit kan, kemarin aku bilang, karena udah ada astronot yang ke bulan gitu. Jadi kayak sebesar apa yang kamu mau tuh sebenarnya bisa kita dapat. Cuman cari tahu aja gimana caranya. Sedangkan semua NGO itu pakai pola yang sama, tinggal kayak kita semua kan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Itu semuanya di socialpreneur sebenarnya soal replication. Oke. Jadi untuk tadi aspiring socialpreneur ya. Aspiring socialpreneur. Ini cocok banget buat masuk ke Pure. Selain itu apa lagi? Orang-orang yang kayak gimana sih? Yang kayak aspiring socialpreneur? Orang-orang yang sedang mengalami titik balik. Oke. Jadi turning point yang kamu ngerasa kayak ada satu perubahan di hidup kamu, yang mungkin kamu tuh semua orang nggak bisa sendiri. Karena kayak kita ngelihat filmnya Tarzan, dia juga begitu ada couple, akhirnya dia bisa lebih behave lebih baik gitu ya. Jadi kalau kamu biarin dirimu sendiri tanpa komunitas, itu kamu bertumbuhnya mungkin ya tetap bisa bertumbuh, tapi nggak akan selebat dan semaksimal ketika kamu ada di community yang tepat kayak gitu. Makanya kenapa kita bilang di website itu like-minded people kayak gitu. Dan ini 100 Indonesian. Yes. Ini adalah pasar untuk orang-orang Indonesia. Yang mana sebenarnya kayak di Bali retreat untuk orang Indonesia jarang sekali ada. Ini kayak inkubator retreat tapi ada inkubator bisnisnya gitu ya? Yes, ini inkubator bisnis plus mungkin kayak health retreat juga kali ya. Jadi kamu makan sehat, kamu ada body exercise physical yang sehat juga. Terus kita ada inspirational talk setiap siang. Jadi kayak live sharing dari banyak orang yang sudah mulai social entrepreneur. Terus malamnya kita ada group exercise untuk self yang development and personal growth-nya. Jadi it's like complete package of everything. Iya. Daripada lo di rumah bikin proposal terus masannya GoFood ayam geprek. Iya kan gitu kan, bahasa groundingnya lo gitu kan. Daripada lo WFH di rumah bikin proposal buat klien atau buat bisnis lo sendiri, terus lo lapar, lo order ayam geprek, akhirnya lo nggak sehat. Kalau di sini ya udah lo bisa fokus sama kerjaan lo, tapi environmentnya ngedukung lo buat sehat juga. Yes, true. Iya. Itu mungkin. Jadi kadang kamu kan kalau sendiri kayak mikir harus catering diet atau pengen eat clean atau apa, atau misalnya kayak aku pengen ikut kelas ini cardio ini atau yoga ini atau meditasi ini. Dan kadang ngobrol sama orang jadi susah gitu kan, kayak aduh gue harus brainstorming, butuh tektokan nih sama orang gitu kan. Di sini bisa banget gitu. Yes, true. Alright. Seru sih.
Iya. Jadi nggak harus orang-orang yang maksudnya udah punya ide, udah punya bisnis, udah punya tim, enggak. Maksudnya di sini itu proses perjalanan, dan kita pun nggak menjamin kayak begitu sebulan kamu akan langsung terjun jadi social entrepreneur gitu. Tapi ketika kita punya mimpi, kalau aku tuh selalu bilang ke banyak anak muda kayak, kalau kamu punya mimpi jadi presiden, misalnya kamu nggak jadi presiden, kamu bakal jadi menteri kan, at least gitu. Tapi kalau kamu nggak punya mimpi apa-apa, terus akhirnya hidup ini atau semesta menempatkan kamu di jadi tukang becak, terus kamu udah cukup bersyukur gitu aja gitu. Maksudnya ketika kamu punya kesempatan dan capability untuk melakukan hal yang lebih banyak, because our life is just about share God blessing to us and just let it flow. Karena ketika kamu kayak tadi di konsepnya social entrepreneur soal pemerataan itu, kita maju bareng-bareng, kita bangkit sama-sama, ya aku percaya sih kalau kita bisa create big things ahead gitu. Gue cerita sedikit. Ya. Dulu gue sebelumnya gue sangat mengagung-agungkan internal power, which is true sebenarnya. Kayak misalnya terserah lu mau di mana aja, kalau berlian tetaplah berlian, misalnya gitulah ceritanya gitu. Namun itu goyah. Namun itu goyah. Bukannya goyah gimana? Namun gue sadar bahwa kita punya pilihan. Gini. 2 tahun terakhir gue into meditation, yoga dan segala macam. Gue sangat confident sama diri gue sendiri. Gue mau ditempatin di mana aja gue bisa survive. Tapi energi yang dikeluarkan untuk survive aja di environment yang sulit, itu aja udah makan energi banyak. Lu punya pilihan untuk pindah ke environment yang lebih enhancing. Nah, ini salah satu contohnya. Gitu kan. Daripada lu di supportive banget. Supportive environment. Jadi kayak emang mesti kalau lu ngerasa gue fine aja di sini, gue kuat, gue nggak ke distract gitu. Bagus, silakan. Tapi alangkah baiknya lu bayangin kalau lu dapet supporting environment lagi untuk nge-enhance diri lo sendiri. Sebenarnya aku percaya hal yang sama. Jadi kayak aku pernah dengar katanya kalau emas walaupun terkubur di dalam lumpur dia tetap emas gitu. Tapi pada akhirnya emas ini nanti jatuh ke pengrajin yang mana gitu. Ada pengrajin yang bisa bikin emas mungkin cuman kayak 500.000 sejuta. Ada yang pengrajin bisa bikin puluhan juta atau ratusan juta. Nah, kamu tuh pilih tangan yang mana gitu. Ya kan? Kayak yang tadi kamu bahas soal environment, energi kita tuh bisa benar-benar maksimal. Maksudnya potensialnya kita tuh udah optimum kalau misalnya kita ada di sekitaran orang yang nggak cuman positif tapi high vibe dan juga kayak mau give back. Karena kamu kalau fokusnya kayak yang selfish sendirian aja juga dia nggak mau bagi-bagi ilmu kayak gitu kan. Nah ini challenging lagi. Gue selalu put my shoes to common people lah. Giving is really hard loh. Why ya? Lu dari perspektif soalnya mungkin di orang-orang yang megang, dia tuh tangannya udah megang gitu. Jadi dia ketika mau dikasih lagi tuh nggak bisa, ya kan? Nah, kalau aku tuh dari kecil dari orang tua sih kayak ngajarin untuk, jadi kalau giving tuh aku bilangnya pelayanan ya. Ministry itu kalau aku kasih, ibaratnya aku melayani orang lain, Tuhan tuh yang melayani hidup kita gitu. Jadi kayak yang nggak usah khawatir, karena aku pun nggak pernah kepikiran kayak aku tuh maksudnya kayak orang biasanya di umur 25 ada yang quarter life crisis segala macam, maksudnya bingung panggilan segala macam. Tapi waktu itu aku mungkin udah kurang lebihnya ada gambaran yang walaupun sampai sekarang maksudnya kayak mungkin tadi Yasir juga ada sempat ngomong life itu nggak pernah fulfill gitu, karena kita selalu akan ada aja yang bisa di upgrade kayak gitu kan. Cuman ya yang bisa kita kasih ketika kamu ngelihat nih ada orang-orang yang happy gara-gara apa, mungkin kayak setitik aja lah yang kamu bagiin gitu. Aku di kantor tuh kemarin ada anak yang malu, introvert, nggak komunikasi. Maksudnya aku sering banget tengkar gitu. Terus tapi begitu sekarang tuh kayak dia juga sempat ngomong kayak yang makasih ya gara-gara diomong-omongin, gara-gara juga kita tumbuh bareng, itu bisa ibaratnya the real of like
the best self of herself tuh jadi keluar gitu. Nah kadang tuh kamu nggak bisa ngelihat kamu tuh setajam apa kalau kamu tuh nggak bareng sama orang lain, kayak sama pisau-pisau yang najemin kita kayak gitu. Karena kayak dupa itu kalau misalnya nggak dibakar nggak harum kayak gitu kan. Cuman ya tinggal dipilih aja mau dibakarnya dengan kayak waktu yang sebulan di komunitas yang mungkin kamu pikir oh ya udah cukup begini aja gitu, atau kamu mau dipercepat seminggu karena ini adalah orang-orang efisien yang benar-benar mau nggak wasting time satu sama lain kayak gitu. Jadi benar-benar kayak yang kita punya intentionnya itu kayak gimana. Dan aku bisa pastiin kalau di sini tuh safe space yang benar-benar bakal enlarge our capacity sih, nggak cuman kayak secara mind aja tapi benar-benar yang tadi emotional foundation, karena itu yang penting untuk kita bertahan sampai nanti. Oke. Terus apa yang perlu, tadi ngomongin giving dulu ya, gue mau wrap up. Kayak giving tuh kayak memberikan space untuk diri kita untuk nerima new opportunity, possibility. Kalau misalnya kita ngerasa stuck, giving ini kan juga bentuknya macam-macam. Nggak harus lo ke rumah ibadah lo ngasih seluruh harta lo, enggak. Value, energi, waktu, tenaga itu it's giving kan. Itu banyak orang yang kayak nahan energinya dia, nahan yang mau dibagikan, akhirnya malah nggak flowing ya. Ngantri nih. Padahal sebenarnya di belakang ada lagi nih gitu kan. Kalau lo nggak keluarin nggak bakal ada yang baru gitu ya. Apalagi ya kayak mungkin kita boleh bahas dikit soal pemateri juga ya. Jadi semua fasilitatornya kita itu memang kita planning 100% orang Indonesia yang udah start di social entrepreneur dan mereka pengen juga regenerasi kayak gitu. Cuman tetap ada beberapa ekspatriat yang ngisi karena mereka juga pengen buat kita maju bareng kayak gitu. Cuman kalau aku boleh tambahin sedikit, kalau misalnya kita cuman kayak ngelihat video atau kayak misalnya kita ikut kelas online yang nggak ketemu langsung, itu kayaknya kayak ada yang kurang gitu nggak sih? Kayak kita mau tanya soal tips and trick, or kayak kita mau confirm. Kadang tuh omongannya mereka itu sebenarnya yang kita udah hadapi atau sedang hadapi atau akan hadapin gitu. Jadi kayak perbekalin, kayak kamu bawa payung sebelum hujan ya kan. Jadi kayak perbekalin dirimu dengan payung yang kalau kita bawa cuma satu bocor tetap kehujanan juga kan. Jadi ya kalau bisa bawa 2 atau bawa beberapa ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu kayak kesempatan yang bagus untuk belajar dari orang yang lain yang udah ibaratnya create di Bali. Entah kalian nanti akan bikin usaha di Bali atau mungkin kalian bakal planning di tempat yang lain kayak gitu. Itu kalau udah punya dasar yang kuat untuk kamu tuh punya niat kayak gitu. Makanya kayak yang mungkin tadi sempat kamu bahas soal yang NGO miskin itu pasti dia volunteer atau dia ikut sebagai karyawan, bukan kreatornya. Terus kenapa banyak ini bukan mengecilkan volunteer. Bukan. Cuman kenyataan yang terjadi kan. Tapi kan masalahnya banyak banget NGO luar negeri yang ada di Bali kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau nggak ada duitnya, masa juga mereka mau bikin hal-hal yang kreatif. Kalau misalnya pun itu funding bukan dari Indonesia, itu funding mungkin dari luar negeri. Nah itu juga adalah poin penting yang kita bisa bahas di sini. Jadi nanti planning untuk yang bisnis inkubatornya kita mau sama-sama siapin buat akselerator, karena kebetulan Pure ini tuh punyanya PMA namanya Pure House. Jadi direkturnya si Ryan kebetulan kasih tempat ini memang untuk kita wellness institute-nya kita yang akan jadi social entrepreneur hub, yang mana tujuannya nanti mungkin karena Ryan itu ada koneksi, dia asal dari US, jadi koneksi di Amerika atau Europe itu akan bisa nge-funding atau nge-invest di ibaratnya kayak kreator yang kreatif gitu. Jadi kalau di sini nanti kita ketemu sama orang-orang yang mungkin punya ide bareng atau mungkin dia ketemu tim bareng di sini, itu akan banyak kesempatan ke depan yang bisa
kita kembangin untuk collab kayak gitu. Jadi it's not just about your life within that month, tapi buat keberlanjutan ke depan juga. Gimana kalau masih kerja? Nggak apa-apa? It's okay, it's totally fine. That's why kita mention ini audiensnya adalah WFH audience. Karena banyak dari banget schedule-nya juga kelihatan kita WFH ada work friendly session-nya ya. Jadi tetap ada work session di setelah breakfast sebelum lunch, terus setelah lunch sebelum dinner. Jadi memang banyak orang yang pengen mandiri tapi mereka kayak masih takut. Jadi ini lebih ke kayak connect sama passionmu apa, terus kita ngembangin skill juga, dan yang paling penting itu kayak brave and courage and confidence. Kayak berwisata mencari inspirasi gitu loh. Yes. Iya kan? Yes. Gue ikut si Pure ini gitu. Mau lihat-lihat orang-orang yang inspirasional kayak gimana gitu. Iya. Kayak lo kayak kebun binatang tapi isinya orang-orang inspirasional. Yes. Iya kan? bener. Gue mencoba mentranslate hal yang baru ini menjadi common dan poin penting yang lain adalah di sini tuh kita live in jungle area ya. Maksudnya kalau bisa kamu dilihat lah. Iya. Kalau kamu tahu mungkin ini Bali lifestyle banget. Jadi back to nature karena makannya juga plant based food kan. Jadi enak, kayak dari tanam-tanaman juga. Sumpah enak-enak. Gue biasa makan pecel lele. Tapi dikasih plant based ini gue nggak tahu dalamnya nih apa nih, sayur apa segala macam, yang pasti tasty. Yes. Jadi kita create sedemikian rupa, jadi makanan itu bukan, maksudnya orang-orang rata-rata kalau sehat nggak enak gitu. Jadi ya ini tetap fun, but still yummy. Iya. Ya, dan ketika kita ibaratnya kayak hidup di natural being kayak gini, environment yang maksudnya lihat ijo-ijo, itu kayaknya lebih fresh juga nggak sih? Iya, bikin lo lebih produktif sebenarnya. Yes, gimana yang rumahnya deket sawah? Iya. Kayak yang biasanya kerjaan yang kayak gue kerjain 3 jam, 4 jam. Jadi kalau lo relax bikin lo fokus. Jadi kayak lebih cepat gitu. Right. Kadang-kadang sering banget ada momen-momen kayak udah nih kerjaan gue. Terus ngapain? Kalau dulu kan bengong merasa bersalah gitu ya. Kalau nggak produktif ngerasa bersalah. Ini tuh bengong jadi ritual untuk ngecharge fokus. Yes. Gitu. Jadi udah selesai. Tapi biasanya kan dalam satu hari misalnya jam 10 sampai jam 12 ngerjain ini, nanti jam 3 sampai jam 5 ngerjain ini. Ada jeda waktu kan gitu. Nah, jeda waktu itu untuk kayak bengong, untuk produktif. Karena kalau misalnya yang jam 3 sampai jam 5 mau dinaikin jadi jam 1 sampai jam 3, yang ada pasti molor karena lo nggak punya waktu break buat ngecharge gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang kayak retreat itu kan sebenarnya kayak kembali ke tempat yang kayak jauh dari keramaian kayak gitu kan. Jadi kalau kita bilang sebenarnya ini adalah kombinasi dari inkubator dan retreat, there it is. Jadi selama 30 hari banyak banget yang diproses karena kita hidup bareng sama orang lain juga, kita sharing semuanya, terus mungkin dari makanannya, mungkin dari materinya, terus mungkin kayak biasanya begitu kerja kayak yang leha-leha mungkin cuman sosial media main aja atau mungkin yang santai, tapi sekarang kita ngisi ibaratnya nggak cuman otak hati ya kan, olahraga exercise juga, jadi kayak benar-benar intens. Tapi aku jamin kalau hasilnya tuh pasti nanti bisa dirasain sih. Intens dan relaxing. Yes. Jadi kalau bahasa slangnya lemesin aja, jangan dilawan. Lemesin aja ya. Lemesin aja, jangan dilawan. Datang terus experience. Gitu. Tapi kita open juga sih buat yang weekly module. Jadi kalau misalnya bisa join yang full weeks, terus bisa join mau weekly juga, terus bisa day pass juga. Jadi buat orang-orang di Bali mungkin yang udah punya rumah atau tempat tinggal, mereka mau commute juga bisa gitu. Jadi banyak opsi yang bisa dipilih. Bukan sekedar harus commit seminggu residency, enggak juga ya, bisa per harian juga gitu. Online pun bisa. Oh yes. Online kelas juga bisa. Kapan mulainya? Mulai kita 27 Maret. 27 Maret. Yes. Dan ini bakal continue sih. Jadi nanti begitu 27 Maret sampai 23 April nanti akan continue di April sampai Mei. Pokoknya ini program yang running terus. Apa yang perlu disiapin? Yang disiapin sih sebenarnya kamu nggak perlu bawa sesuatu yang harus apa, tapi lebih ke kayak bilang ke dirimu sendiri kalau kamu tuh kasih waktu buat dirimu tuh to be better
of yourself ya. Karena kalau sekarang dibilang kayak new normal, sebenarnya ini better normal. Jadi di sini untuk better normal kita create environment yang ya safe place, dan kita tuh tujuannya cuma satu sebenarnya, elevate people. Iya. Diangkat. Yes. Hanya orang kuat yang bisa mengangkat orang. Kita semuanya sebenarnya masih sama-sama perlu belajar. Jadi makanya kenapa harus angkat rame-rame gitu. Kan di Indonesia biasa gotong royong. Iya. Yes. Benar-benar. Oke, kalau gitu ada lagi yang pengen di-share tentang program? Tentang program kurang lebih sih sebenarnya kayak schedule dan segala macamnya tuh udah lengkap di website sih. Terus cuman mungkin kadang orang Indonesia juga suka jarang baca ya. Kalau mau nanya-nanya boleh juga sih. Ke Welcome to Pure itu ya? Yes, Welcome to Pure. IG-mu nanti kasih ini ya kalau orang mau langsung DM ya. Alright. Oke, thank you folks yang udah dengerin. Kalau jangan ngiri sama transisinya dia yang sangat-sangat smooth ini, karena biasanya gue dapat cerita orang yang kayak agak-agak menderita, jadi kayak oke terus ini kayak oh ya smooth banget, ya udah kita ngomongin programnya aja deh. Tapi di balik itu pasti ada something yang tetap keringat darah, bercucuran air mata, dan stresnya tetap banyak karena beda ya ketika kita kerja sama orang yang dari berbagai negara dan berbagai perspektif gitu. Cuman intinya di dalam hidup nggak ada yang gampang, ya kan? Tapi tetap ingat kalau masalah itu selalu ada expirednya. Ada expirednya. Yes. Oke. Dan jangan lupa soal the rainbow itu bukan sesuatu yang kayak kamu lihat abis hujan. Tapi itu harus kamu bawa. Jadi kayak spirit warna-warni, nggak cuman kayak pengen sweetnya aja di hidup ya kan, tapi nikmatin semuanya, termasuk makan juga harus warna-warni. Rainbow buah eating. Sayur. Hashtag rainbow eating. Yes. Tetap promote. Yes. Ya. Nanti gue kasih semua linknya di bawah. Alright. Thank you banget udah sharing your story dan the program. Gue juga ada di dalam ya berkontribusi. Mudah-mudahan teman-teman gue sendiri, at least peer gue, orang-orang terdekat gue bisa cobain. Yes. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya di Yash a Moment. Gue Yasser undur diri. Ellen, thank you. Bye bye.